Ini BPN ini orang-orang yang nggak ngerti hukum masalah pertanahan. Karena saya katakan ini menyimpang ya, karena ini berkaitan dengan kabinet yang ada. Makanya saya sangat setuju Sofyan Jalil itu harus dimundurkan. Ya, itu nggak ada pilihan lain. Mantap. Dukung untuk mundur dari kabinet ini. Mantap Ninja. Kerja. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, ya. Pemahaman tentang hukum pertanahan itu begitu dangkal yang dimiliki oleh BPN. Karena kenapa? BPN itu ya dalam menerbitkan sertifikat dan atau katakan mengeluarkan sebuah produk sertifikat itu bukan akte otentik. Ingat itu ya, sertifikat itu hanya mempunyai bukti bahwa dia mempunyai kekuatan ke dalam, ya, dan keluar dalam konteks itu masih menganut ajas stelsel negatif. Artinya BPN itu sepanjang penerbitan sertifikat itu didasarkan kepada suatu keadaan-keadaan yang tidak benar, BPN punya kewenangan untuk batalin kok. Ini masa nunggu pengadilan? Kalau kita bicara tentang pengadilan, berarti ya kita masih main lagi dengan mafia ini untuk mencari suatu kepastian hukum. Orang yang nggak punya duit, habis aja udah. Ya, karena kita bisa mengukur kok. Lembaga peradilan adalah tidak lebih daripada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan finansial. Artinya ada uang di sana, ada kemenangan. Loh, kalau itu yang terjadi, berarti mafia tanah tidak akan pernah bisa selesai diberantas. Makanya menurut saya dalam konteks ini, setiap kali BPN membuat pernyataan, pelajari dulu dong undang-undangnya. Apa sih sebetulnya sertifikat itu? Bagaimana kekuatan sertifikat itu di dalam hukum pertanahan? Gitu. Jangan asal jeplak berdasarkan putusan pengadilan baru kita batalkan. Ingat loh, BPN itu punya kewenangan apabila menemukan suatu fakta bahwa di situ ada penerbitan sertifikat yang tidak benar. Karena tadi saya katakan sistem daripada kerja BPN berkaitan dengan pensertifikatan itu adalah ajas stelsel negatif. Artinya kalau memang ada kepentingan-kepentingan hukum dari penerbitan sertifikat itu didasarkan kepada suatu alasan yang tidak benar, itu bisa langsung dibatalkan. Jangan nunggu proses peradilan, berarti kan mafia di atas mafia persoalan ini kan. Kita capek ngedengerinnya gitu. Makanya menurut saya orang-orang yang berkaitan dengan masalah ada di pertanahan itu harus dikaji lagi. Dan kita juga sering mendengar ya bahwa girik itu bukan bukti hak. Perponding itu bukan bukti hak. Ini kan lucu. Sementara BPN dalam menerbitkan sertifikat itu banyak sekali menggunakan alasan-alasan tadi. Misalnya ya, berdasarkan perponding tapi juga sertifikat. Berdasarkan girik, terbit juga sertifikat. Belum lama ini saya dapat surat dari BPN Jakarta Timur. Ya, di mana dikatakan di dalam surat itu katanya girik itu sudah tidak dikenal oleh Badan Pertanahan. Ini jujur ya, ini BPN menurut saya dagelan menurut saya ya. Karena sementara dalam konteks-konteks tertentu dia menerima alat hak hukum menerbitkan sertifikat itu dari dua alat hak tadi. Yang saya katakan dari perponding, juga dari tanah-tanah adat yang bersifat girik, apakah itu SK Kinak dan lain sebagainya, itu dipakai. Gitu. Sementara dalam konteks yang lain BPN itu ambigu mengatakan bahwa dokumen-dokumen itu bukan alasan hukum gitu. Makanya menurut saya ya kepala BPN, Kementerian BPN itu harus segera diganti. Karena kalau Mantap, tidak Ninja. terus berlanjut mafia tanah bermain. Mantap Ninja. Oleh karena itu ya saya juga menyikapi dalam konteks ini karena ini adalah program kerja Jokowi. Tentunya juga ya berkaitan dengan masalah dibentuknya mafia tanah ya presiden juga harus mengakomodir seorang menteri BPN ini yang betul-betul pro kepada program kerja Pak Jokowi. Karena saya melihat begitu rusaknya BPN ini dalam masalah bekerja.
Dia berani memainkan orang-orang yang ada di lingkaran-lingkaran tertentu untuk mencapai suatu kerja-kerja yang nggak benar. Kalau memang ini menjadi persoalan, saya punya bukti banyak berkaitan dengan masalah itu. Ya, di samping itu juga, saya juga melihat menteri kementerian yang lain. Karena menurut saya sisa waktu yang sedikit ini, Pak Jokowi itu harus mempunyai pembantu-pembantu yang disebut menteri itu yang betul-betul kredibel. Bukan hanya berwacana untuk 2024. Boleh saja orang berwacana terus mempunyai suatu pandangan-pandangan di 2024 seperti apa, boleh saja. Itu halal-halal saja. Tapi konteks utamanya adalah bagaimana kerja-kerja presiden ini menjadi tolak ukur yang paling utama. Karena kalau itu diabaikan dan mementingkan kepada kepentingan 2024, menurut saya lebih baik mundur. Sepakat Ninja. Karena konteks ini nanti tidak akan bisa nyambung, tidak akan bisa matching antara Mantap. pekerja yang satu dengan tujuan-tujuan Mantap politik yang Ninja. akan datang. Sepakat. Jadi kalau saya katakan bagaimana dengan kementerian yang lain, seperti tadi ukurannya, ya, kerja-kerja itu adalah merupakan agenda nomor satu, ya, yang harus diutamakan dan yang harus didahulukan. Berkaitan dengan 2024, kalau memang orang berwacana untuk menjadi presiden, itu halal-halal saja. Tapi itu bukan menjadi program kerja utama, ya, yang kampanye sana sini, masang ini, masang itu, ya. Ini tentunya juga nggak akan mendidik. Karena pada ujung-ujungnya nanti orang bingung, ini kerja untuk kepentingan pilpres atau kerja untuk kepentingan negara. Gitu. Sepakat. Karena ini harus dibedakan. Karena kalau untuk kepentingan negara, itu jelas untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau untuk kepentingan politik, itu adalah ambisi pribadi dan kelompok. Mantap. Makanya Ninja. menurut saya, orang-orang yang semacam ini, yang mendahulukan, ya, dan atau mementingkan kepada program-program di 2024, lebih baik mundur daripada dimundurkan. Karena itu tidak akan maksimal, karena itu tidak akan terukur untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya kemarin sudah ngomong waktu webinar belum lama ini juga, tolong Gus, kita ini 2 minggu sekali harus adakan relawan bertemu. Gitu. Dalam konteks kita harus tetap membahas, kita harus tetap mendukung, ya, program-program Jokowi untuk kerja-kerja ini betul-betul bisa terlaksana. Karena kita juga mau Pak Jokowi nanti di akhir masa kerjanya itu mempunyai legacy yang baik, mempunyai suatu citra yang memang dipandang oleh masyarakat, ini adalah presiden luar biasa. Kita udah tahu di luar negeri beliau begitu sangat dihargai. Betul. Di kita ini, ya, di tengah-tengah kita ini sekarang, ya, keberadaan kerja-kerja presiden selalu direcokin oleh kelompok-kelompok intoleran. Hanya kita yang betul-betul tegak lurus mengawal beliau. Makanya program-program beliau barangkali dengan tema-tema yang ada sekarang ini harus perlu dilestarikan, Gus. Siap. Gitu. Dalam konteks mungkin nanti bicaranya apalagi, ya, yang sifatnya terus mengawal kerja-kerja presiden, gitu, ya. Nah, untuk itu saya juga mohon kepada teman-teman semua, mungkin nanti bergiliran lah, ya, karena di sini kan ada Projo, ada juga Barajt, ya, yang hari ini juga memang hadir. Kebetulan beliau nggak bisa ikutin webinar. Mungkin juga yang lain-lain. Bikin list satu persatu. Terus agendakan, ya, karena saya yakin relawan ini tegak lurus dalam mengawal kerja-kerja presiden. Saya rasa cukup, karena kalau saya lanjutkan nanti waktunya juga tidak cukup, ya. Dan teman-teman semua, saya juga minta maaf karena nanti saya tidak akan berlanjut terus, tapi mungkin nanti di closing statement saya bisa kasih dengan Pak Badri. Saya kebetulan kita lagi meeting nih, ada kerjaan. Jadi saya nanti tidak aktif terus melihat webinar kali ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Siap. Luar biasa Ninja, luar biasa. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
karena saya sudah diberi waktu sekalian untuk juga memberikan kata penutup dalam kaitan ini, ya. Saya menghimbau kepada semua relawan, ayo kita bersatu. Walaupun saya tahu ya teman-teman ini sekarang sudah terpecah. Ada yang mendukung A, ada yang mendukung B, Betul. ada yang mendukung C. Udah nggak jelas lagi arahnya kemana. Tapi dalam konteks sekarang, di 2021 ya akhir ini ya sampai di 2024 kita masih punya rumah yang sama ya, rumah pengawalan Jokowi ya, rumah pengawalan presiden yang kita pilih, rumah pengawalan presiden yang sebentar lagi akan memasuki pada fase terakhir yaitu 2 periode sampai 2024. Ayo kita kawal terus. Ayo kita bersatu padu, walaupun dalam konteks-konteks yang berbeda, kita tetap mempunyai pandangan juga yang berbeda. Sepakat. Oleh karena itu, ya, demikian closing statement dari saya. Saya kembalikan lagi kepada semua peserta webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.